Terima kasih masih bersama Pak Wimbo. Pak Wimbo, tadi Bapak gambarkan bahwa secara overall kondisi perbankan kita sehat. Nah, bisa nggak di breakdown lagi sesehat apa bank kita? Kita ini kan mempunyai sekitar 110 bank. Ya. Angka agregat menunjukkan bahwa dari likuiditas, tadi udah kami sampaikan di depan, sangat ample. Bahkan LDR kita mulai sudah menurun. Ya, yang tadinya pernah 92, ya, bulan April tinggal 91,5, ya, sekarang 90,4. Ini artinya kalau LDR turun ini likuiditasnya cukup bagus. Ya. Dan juga angka-angka alat-alat liquid dibandingkan dengan non-core deposit. Non-core deposit itu adalah deposit-deposit yang kemungkinan bisa ditarik. Ya. Itu 117,7%, yang tadinya 112. Jadi bagus. Jadi likuiditas sih bagus. Karena tadi disampaikan bahwa ini flushing liquidity mulai dari penurunan GWM dan spending pemerintah besar. Ya. Pak Wimbo, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu kan di atas kertas, on paper bagus ya. Tapi saya dengar juga dari sejumlah pelaku usaha, mereka dapat info dari bank, terutama bank-bank besar ya, bank pemerintah. Kami masih segan untuk menyalurkan kredit nih karena khawatir kredit macet itu. Nah, ini kan dari beberapa orang, ya. Tapi kami kemarin ketemu dengan Kadin, ya, mengatakan bahwa Pak, ini kalau ekonomi memang belum dibuka, kalau saya minta kredit dan diberi buat apa? Kalau saya hotel saya buka, ada nggak yang nginep? Ya, kalau restoran saya buka, ada nggak yang datang? Nah, ini sesuatu hal yang harus terintegrasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, mereka juga sangat hati-hati, jangan-jangan minta kredit tapi ternyata hotelnya belum ada yang nginep, malah rugi. Ya, apalagi kalau itu adalah bus. Ya. Barangkali kalau dia daripada pegawai-pegawainya suruh masuk, ya, suruh bekerja, ya, nyopir bus, tapi busnya nggak ada penumpangnya, lebih rugi. Mendingan ya udah sementara nggak usah operasi, lebih untung daripada operasi tapi nggak ada penumpangnya. Ini penting. Ya, sehingga justru ini sekarang ini sudah pemerintah sudah ya sedikit-sedikit mencoba ya untuk mulai dibuka dengan cara terukur dan ya dengan protokol COVID. Nah, sehingga kita akan juga pengusaha ada hope ini, oh ya udah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini coba book hotel di weekend, beberapa tempat sudah full book rata-rata. Nah, itu kan bagus. Sehingga ini sudah ada harapan bahwa ini ekonomi akan bangkit karena demand-nya ada. Ya. Nah, kalau demand-nya ada, tinggal ini perbankan harus nge-push kreditnya. Yang ini sekarang ini sedang kita coba untuk melihat dan monitor secara detail. Ya, apalagi kemarin ada 30 triliun yang ditempatkan ya, bukan diberikan ini. Beda ini, ditempatkan dan diberikan. Kalau ditempatkan itu artinya ini harus balik ya. Dideposit di 4 bank pemerintah. Ini adalah langkah bagus sehingga ini tidak punya alasan lagi bahwa perbankan tidak ada stimulus ya. Dan ini bunganya murah, bunganya net itu 3,4% dari. Ini sudah mulai disalurkan karena kemarin Presiden sempat mention bahwa kredit untuk UKM itu yang masih tersendat, Pak. Mulai disalurkan, sudah mulai disalurkan. Ini UKM sama, UKM ini Pak, saya punya warung. Ini kalau kantor-kantor ini belum ada isinya, yang mau ke warung saya siapa? Ini misalkan warung-warung di kantor-kantor itu kan di bawahnya kan ada warung-warung itu. Itu kalau kantornya belum masuk, yang mau jajan di situ siapa? Nggak ada. Nah, ini kalau kantor udah mulai, nah sehingga ini kredit bisa mulai mengucur lagi. Jadi timingnya sangat penting, timingnya. Nah, sehingga ini sekarang ini sudah mulai ada penyaluran ya, bahwa kemarin 31 triliun itu untuk
BRI kan 10 triliun. Ya, 10 triliun itu BRI bisa meleverage, semuanya bisa sepakat meleverage 3 kali. Ya. Nah, sehingga rencana distribusinya ya ini bahkan 3 kali lebih dari itu. Ya. Direncanakan itu ada 60,5 triliun ya untuk BRI ya. Untuk Mandiri bisa mendistribusikan karena Mandiri kan memang lebih banyak korporasi itu 21,3 triliun ya. BNI dikasih 5 triliun bisa mendistribusi 15 triliun ya. BTN dikasih 5 triliun bisa mendistribusi 15 triliun. Sehingga total dari 30 triliun tadi bisa didistribusikan menjadi kredit 118,8 triliun. Ini rencananya ya. Ya, bahkan sudah punya debiturnya. Ya, bahwa BRI ya, realisasi terhadap alokasi itu ini ada 136.000 debitur, 136.777 debitur. Mayoritas UKM ya? UKM ini semua kita bicara UKM. Ini bicara UKM semua. Sedangkan Mandiri debiturnya ada 1.160 debitur. Ya. BNI ada 5.146 debitur dan BTN 3.162 debitur. Ya. Ini bahkan itu debitur ini sudah direalisasi. Pak, ini dari kita bicara jumlah ya, tapi apakah perlakuannya seperti biasa atau debitur ini dapat subsidi bunga, Pak? Nah, ini pemerintah selain tadi menstimulir dengan dana yang murah, ya, yang ditempatkan di 4 bank tadi, pemerintah juga memberikan subsidi bunga bagi UMKM. Ya. Subsidi bunganya dibagi nih levelnya, ya. Kalau yang di bawah 500 juta itu mendapatkan 6% di 3 bulan pertama dan 6% di 3 bulan kedua. Ya, karena kan ini 500 juta ke bawah ini kan kecil sehingga persentasenya lebih tinggi. Ya, sedangkan yang di atas 500 juta sampai 10 miliar subsidi bunganya 3% di 3 bulan pertama dan 2% di 3 bulan. Ini persentasenya kecil tapi nominalnya bisa gede. Ya, ini untuk apa? Untuk adilnya lah. Ya. Dan ini merupakan stimulus yang cukup efektif untuk meringankan langsung kepada debitur ini. Dan bisa meningkatkan daya beli mereka ya? Oh betul. Ya. Dan ini rencana ini akan kami pantau terus. Ya. Dari segi anggaran ya. Realisasinya ini sudah untuk BRI sudah 73,8%, ya. Sudah cukup tinggi. Ya. Dan ini BRI memang karena memang lapangannya adalah di UMKM sehingga BRI ini menjadi pengungkit yang cukup signifikan untuk itu. Ya. Nah ini jadi ini sudah ada plan akan kita monitor terus dan ini dijamin loh. Ini dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo. Jadi tidak usah khawatir soal NPL ya? Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Jadi perbankan nggak usah khawatir. Ya. Jadi dan ini bukan UMKM ini kalau sementara stimulus kan kepada Bank BUMN. Ya. Tapi yang dijamin, yang dapat subsidi itu untuk seluruh bank. Ya. Seluruh bank bahwa seluruh lembaga pembiayaan kalau ada kredit UMKM tadi stimulus subsidi bunga dapat. Ya. Bahkan termasuk kredit sektor informal yang bank wakaf mikro dan sebagainya dapat. Ya. Dan juga kaitannya dengan penjaminan sama, dijamin semuanya. Ya seluruh perbankan ya dijamin ya dijaminan oleh Askrindo yang penjaminan itu yang fee penjaminannya dibayar pemerintah. Dibayar pemerintah ya. Jadi kalau yang lain kan hanya dijamin, tapi ini enggak. Fee-nya dibayar pemerintah. Fee-nya dibayar pemerintah. Oke Pak. Pak Bimbo, ini kalau dari gambaran Bapak tadi, perbankan kita nih aman nih, kita bisa tidur nyenyak sementara ya. Oh, Tadi iya. kita bicara nanti soal multifinance di segmen berikut. Yeah. Pemirsa tetaplah di special interview. Nah, multifinance Pak, itu masih banyak keluhan dari debitur bahwa implementasinya belum berjalan bagus Pak. Kalau multifinance ini kebanyakan kecil-kecil dan kebanyakan di daerah.